Kang Indah Gumilang has the host from Tangerang city just now. Kang Indah, you can to share first the ILC official videos because Encik Ahbar Kamaruddin do not yet tahu look what the official video of ILC. Apa itu ILC? Kita akan melihat dalam satu video yang duration around 3 minutes only. Indah Gumilang, Pak Wasis, you can to use around 30 minutes for sharing as the first speaker. And then kalau nanti speaker lupa, saya akan tunjukkan black card. Itu kalau saya tunjuk black card, maknanya tinggal 5 minit lagi, Master. Yeah. Okay. Kalau main bola sepak ada yellow card dengan red card, Red tapi kita card. tak guna itu, kita guna black aja. Yeah. Pak Wasis, time is you now, please. Okay. Thank you. First of all, I would like to extend my gratitude to founder of International Lecture Series, International Lecture, ya, ASEAN International Lecture, Professor Reza, and then also distinguished guest, our another speaker, Professor Akbar bin Kamaruddin, yeah, from UITM, ya, Teknologi Mara University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maybe I would like to using the mix bahasa, yes, in English, yeah, because we know that our participant today from several countries as well, and but I look at here mostly from Jakarta, yeah, and then my student, so that's why I think, yeah, I'd like to speaking in the combination languages, yeah. All right, I'd like to share my presentation slide. Maybe is it possible? Already, yeah? You can use. Not here. This one. Okay, very clear. Very clear. Another one, I think. Okay. Is it there already? Okay, very clear. Pelindungan anak di era digital. Okay. I think, based on our topic today, yeah, regarding the human right and children protection, it is that the various and wide range topic, yeah, and then so that's why I choose the specific topic that we know all together already. Yeah, we are facing on digitalized and then cyber space right now, and especially when we undermine the COVID, 19, that's we are using everything, through the internet, just like now as well, right? So I choose specific theme about the children protection in the era of digital, but I do apologize first because I'm using bahasa Indonesia, ya, Prof. Akbar. I think it's okay, ya. Jadi sebagai pendahuluan, ya, ini kita bicara tentang bagaimana Indonesia. Nah, ini ada bocor-bocor suara. Bentar, I will to mute another. Buat tampilin ini ya videonya Bapak. Arif Priyadi. Oke. Sorry. Okay, please. Ya, jadi sebagaimana as we know that our country, Indonesia, already ratified, the Convention of International, especially for the children rights, Nah, di Indonesia itu
setiap kali ratifikasi itu it must be ratified by lawmaker ya. But the first time should be ratified by President. So that's why kalau untuk pengesahan konvensi hak anak itu melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 ya. Ini tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child ya. Nah, ini secara garis besar ya itu memang belakangan ya recently itu terjadi peningkatan kekerasan pada anak di Indonesia ya, especially after maybe this is the effect of the digital as well ya. I'd like to explain later. So jadi di sini kalau kita lihat jenis-jenis kekerasan pada anak belakangan ya itu memang terkait dengan beberapa hal, terutama ya seperti eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini macam-macam ya. Ada mungkin kalau peserta bisa lihat kita di jalan-jalan ya, abandoned children seperti anak-anak telantar, bahkan sudah ada juga yang suka digunakan ya untuk minta-minta tuh beggar. Nah itu sudah agak bahkan terakhir ya datanya ini meningkat. In Indonesia we have the special system that called is system information online children protection system information atau disebut Simfoni PPA ya. Nah, ini datanya menunjukkan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Juli 2020 berarti sudah 2 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan tidak meningkat lagi. Itu ada totally ya 4,116 cases ya terkait dengan kekerasan pada anak. Nah, fokus on the cyber space ya. Jadi di era digital ini kita melihat bahwa hal yang paling menonjol itu adalah ya mainly related to the pornography ya, and then also like harassment online, and then also even ya they try to attract by internet ya, through the internet such as Facebook, everything, and then they try to offering something to the children to acting in the pornography ya. Jadi memang fenomena ini mengakibatkan banyak terjadi kejahatan-kejahatan cyber ya di Indonesia. Nah, fenomena ini ya itu juga diikuti dengan adanya berbagai efek-efek negatif dari kita gawai itu gadget ya, Prof. Akbar ya. Saya menggunakan istilah gawai itu di Indonesia, jadi udah istilah resmi itu ya. Nah, ini gadget ini itu mengakibatkan kecanduan yang luar biasa. Nah, baru saja kami juga melakukan semacam seminar ya, yang juga dihadiri oleh psikolog dan juga psikiater, yang ternyata ini pengaruhnya langsung ke otak anak ya. Jadi memang tidak main-main gitu. Nah, dalam hal ini ya korban gawai itu jadi memang banyak sekali sekarang terjadi di Indonesia ya, atau yang disebut dengan kecanduan gawai. Itu di usia, karena begini, pengguna internet di Indonesia itu 50 dari 143,26 itu 2017. Jadi saya agak meyakini sekarang mungkin sudah di atas 170-190 juta ya. Itu 54,68% itu penggunanya itu usia 13 sampai 18 tahun ya, 13 until 18 years old ya. Jadi ada 75,50% itu memang anak-anak begitu ya. Nah, oleh di dalam datanya Kominfo sendiri, our ministry regarding the communication and information itu
menyatakan pada tahun 2018 itu ada kurang lebih ya 65,34% itu mereka yang menggunakan internet usianya 9 sampai 19 tahun. Nah, apalagi ini pandemi, hampir seluruh sekolah throughout the country ya, itu using internet because ya learning process through the internet ya, what we call as the online learning gitu. Nah, dengan posisi yang seperti itu kejadiannya, nah, saya nanti mungkin sharing juga nih nanti ke Pak Akbar. Apakah di Malaysia ini juga ada gejala yang disebut dengan psychology disturbance gitu ya. Jadi ada gejala-gejala kejiwaan ya. Anak-anak itu masuk ke rumah sakit yang untuk treatment jiwa gitu ya, karena memang sudah merusak pikiran, bahkan ada yang disebut dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ya. Nah, jadi memang ini secara yuridis di dalam kita punya undang-undang ya, law itu 18 years old itu dianggap sebagai anak ya. Nah, by definition, so we try to talk about the children protection ya. By definition, yang namanya perlindungan anak itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. I would like to highlight the last sentence ya, violation and discrimination. If we deal with the children protection in Indonesia, especially for the violations, violations. There are so many kind of violation related to the cyber usage ya. Nah, kekerasan itu sendiri ya itu dianggap sebagai perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ya. Jadi ada atrocity-nya di sini atau juga penderitaan ya secara fisik ya, physically gitu kan, psychologically and sexual as well, and then ada abandon, penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan ya secara melawan hukum. Nah, try to talk back about our constitution yeah. After our constitution amendment, especially in particular the second amendment yeah, we put specifically yeah, talking about the legal protection ya, di dalam our perlembagaan lah, bahasa Malaysianya our perlembagaan ya, itu di pasal 28B ayat 2 ada sudah dicantumkan stipulated every children berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kalau dulu ya the original constitution only one article regarding the children especially for the pasal 34 ya 34 itu yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu aja. Nah, sekarang sudah lebih spesifik lagi ya, pemerintah negara dalam hal ini memperhatikan bagaimana soal perlindungan dari anak-anak. Nah, dalam hal ini ya pasal 28 ayat 1 pasal 28I ayat 4 itu menyatakan yang namanya perlindungan protection juga ada pemajuan ya, encouraging itu dan serta upholding, penegakan dan pemenuhan ya hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu memang negara sendiri sudah membentuk ya namanya special body di situ. Pak Asis, sorry, your screen tidak bergerak memang belum ya? Oh begitu? Ya. Masa? Sekarang?
Belum, masih Belum? covernya dari tadi. Oh, coba matikan dulu ya. Ini ada apa nih? Ah, Oh, tunggu. mungkin studentnya boleh bantu. Oh, kita sudah bicara kemana-mana, ininya masih cover aja ya. Iya ya, tapi ada di sampingnya, tapi tak tampak kecil. Oh gitu, sebentar ya. Ya. Activity fail. Oh, produk ya, kok fail ya? Sekarang? Coba Bapak geser, bisa nggak? Karena masih Ah, cover. ini Masih cover tuh. masih cover ya? Nah, kalau Wah, bisa Bapak WA ke saya aja nanti saya oke punya oke. bisa bantu share. Iya iya iya. Wah, WhatsApp. apologize lah ya. Ini gangguan teknis, technical Iya ya. problem. Sebentar saya ini dulu. Mungkin banyak success fee belum dieksekusi, Pak. Iya, atau juga kan kurang sukses fee-nya emang. Nah, ini Sebentar ya. soalnya peradi lagi apa Ah, rame terus jadi lagi konflik ya. Sebentar, iya. saya coba ke Bapak ya. Ya ya, coba di WA Mudah-mudahan. ke saya nanti Indah Gumilang will be share atau you shouldn't juga boleh bantu kalau ada di dalam. Iya, iya. Bentar ya. Mana nih? Warung kebangsaan. Kang Ini Indah di boleh bantu ya, Kang Indah. Are you ready ya? Ya, Pak. sebentar. Oke. Webinar. Oh, ini perlindungan anak. Itu saya masukkan ke ini, ke Prof. Reza ya. Ya, di share ke saya aja Pak, nanti dibantu sharing. Ya, ya. Oke. Ini untungnya kita model kuliah, jadi santai-santai sedikit lah ya. Ya ya, Sedikit karena easy. ini kayak kita berkuliah di taman lah, taman kampus lah. Taman kampus, ini taman digital namanya. Ya, ini saya sudah terima dari Sudah ya? Bapak. Ini saya ke my Coba, team. bisa ya? Indah aku bilang will be to help you just now. Kang Indah, you reserve ya. Please you have Mr. Wasit to share in the screen just now. Oke. Right. Ini Kang Indah will be to help you right Alright. now. Oke. Kang Indah, are you reserved by me ya? So be patient ya, participant. And there is Kang Indah sudah a bit terima ya dari saya, Bro. technical problem. Indah Gumilang sudah terima from me ya. PPT Sudah? Oasis. Sudah, Pak. Oh, Oke. sedang lagi proses. Tapi Lagi mungkin sambil dinaikkan. ini saya lanjutkan, Silakan, bisa Pak. ya. Silakan, Pak. Sambil menunggu slide ya, barangkali. Teman-teman Biar partisipan silakan berkenalan di chatbox ataupun you want to share. Itu Pak Wasis, slide keberapa sekarang Kang Indah silakan. sekarang kalau kita number slide itu coba mana sudah. Mungkin Kang Indah boleh geser 1, 2, 3 gitu. Tuh. Ya, sekarang ke ini 9. 2, Sudah 9 ya. 4, 5, 6. Oh ya. 7. Habis ini ya, next. 8. Ya, oke. Oke. Ini peraturan perundang-undangan. Before this slide. Oke. Ya, before. Mundur 1. Please. Mundur 1 backward. ya. Okay, good. Yeah. So that's why, yeah. If we are talking our constitution that stipulates our state, yeah, has obligation to protect the human rights. Ada kewajiban dan tanggung jawab, ya, obligation and then responsibility of government
Nah, pasal 71 ini berarti dia wajib ya melindungi apa menegakkan. Dalam konteks ini ya terutama cyberspace ini ya di mana semakin mengkhawatirkan kita ya adanya akses terhadap anak-anak, maka pemerintah dalam hal ini wajib baik itu terkait dengan posisinya sebagai proteksi akibat dari kekerasan itu sendiri maupun terhadap ya sarana-sarana cybernya begitu ya. Next slide-nya yang berikut. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini membuat berbagai perundang-undangan ya yang in particular tentang children protection. Nah, cuma sayangnya karena sekarang ini sedang menggejala ya dan cukup mengkhawatirkan begitu. Sayangnya justru di Undang-Undang ITE kita atau Information and Transaction ya law itu Electronic Transaction and Information Law itu tidak ada yang secara spesifik bicara tentang perlindungan anak-anak. Padahal di situ termasuk hal-hal yang mestinya mampu untuk melindungi dalam aturan begitu ya. Nah, oke, next. Kita cepat saja. Next. Nah, jadi persoalan anak di era digital itu ya, kita melihat ada memang pertama yang disebut dengan kekerasan cyber. Kekerasan cyber ini tentunya ya tidak dalam hal yang sifatnya fisik, tapi ini hal-hal yang mengkontaminasi, contaminate gitu ya, konten seperti radikalisme, eksploitasi ya, ada di situ juga termasuk dalam hal ini porn ya, pornografi. Terus yang kedua adalah adiksi tadi yang saya sebutkan gitu ya. Bahkan sekarang konon memang tidak ada data statistik, tapi yang menjadi pasien-pasien jiwa kejiwaan itu di rumah sakit jiwa itu sudah mencapai ya cukup serius, yaitu di atas 1.000 orang di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, ini perundungan cyber ini juga karena penggunaan medsos ya, media sosial media itu menimbulkan banyak orang-orang yang membuli ya, sifatnya membullying begitu ya terhadap anak-anak pun begitu ya. Next. Yang berikut. Nah, dari data KPAI atau yang disebut dengan Children Protection Commission of Indonesia ya di tahun hingga dari tahun 2011 hingga 31 Desember 2020 ya, itu kasus pornografi terutama dan kejahatan cyber terus meningkat tiap tahunnya ya. Itu jadi dalam posisi ini di tahun yang terakhir itu sampai ada 4.573 kasus kejahatan terhadap anak di dunia maya. Nah ini, jadi ini cukup memprihatinkan ya. Next. Next. Nah, apa yang diserang dalam posisi ini sebenarnya ya? Sebelumnya, belum. Yang tadi. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara anak-anak ya, yang namanya pengaruh gawai itu ya, itu menyangkut kepada masalah pertama adalah agresivitas anak, seksual, terus nilai-nilai ya, dan juga masalah komersil. Nah, di dalam hal ini ada anak sebagai penerima ya. Kelihatan nggak ininya? Ya, ada juga sebagai partisipan, ada yang jadi korban. Jadi posisi anak pun dia bisa juga menjadi player atau victim, kan begitu. Nah, dalam posisi yang seperti ini ada beberapa saya buat semacam tabel begitu ya. Nah, ini ada kekerasan. Jadi karena ada sadistis ya, gangguan dan hal-hal yang
terus kemudian misalnya kalau seksual, konten pornografi. Jadi ada satu pernah nih Prof. Reza ya, kejadian di medsos ya, media sosial di WhatsApp itu, saya terima ada orang yang men-shoot ya, meng-capture anak kecil, dalam perkiraan saya tuh anak umur 4 atau 5 tahun yang sedang menonton pornografi. Anak perempuan. Begitu. Nah, ini kan hal-hal yang akan merusak ya, terutama dalam hal-hal nilai-nilai. Demikian juga kalau kita bicara nilai-nilai, ini sekarang ada penelitian begitu yang dilakukan oleh UI, University of Indonesia, terhadap anak-anak yang merespon itu ujaran atau apa ini ya, kebencian. Nah, jadi ujaran kebencian itu karena derasnya arus, apalagi kita tahu ya politik di Indonesia sekarang gitu ya. Nah, akhirnya mereka punya pengaruh membenci sosok atau seseorang begitu ya. Jadi kalau misalnya seperti misalnya entah itu pejabat ya, atau agama tertentu atau suku tertentu. Ini luar biasa pengaruhnya terhadap anak, karena memang kan usia-usia anak itu dia mengcopy apa yang dia terima kan begitu ya. Nah, terus itu diutarakan sama mereka bagaimana perilaku-perilaku yang dia peroleh gitu dari internet begitu ya, terhadap lingkungannya. Jadi termasuk dalam hal ini pengaruh ideologi juga ada. Nah, ya terus untuk komersil begitu juga. Jadi lucu nih kalau sekarang ya, ini komersil nih yang menjadi korban sebenarnya banyak orang tua juga. Ya, kenapa begitu? Sekarang anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun itu udah tahu belanja Shopee itu, Prof. Reza. Ya. Tokopedia apa dia main ambil ini segala macam. Nah, nggak tahu-taunya orang tua lah yang kena kan urusannya, karena itu semua menyangkut soal pembayaran gitu ya. Nah, padahal dalam hal ini kita sulit sekali melihat transaksi itu dilakukan oleh orang yang dewasa atau tidak kan gitu. Baik, next berikut. Yang berikut slide-nya. Nah, ini. Jadi di sini ada jenis-jenis kekerasan anak saat ya. Yang pertama itu dikirimi pesan. Ya, tidak senonoh tadi yang sudah saya sampaikan, terus juga gambar-gambar ya. Ini ada beberapa, nanti juga slide-nya mungkin bisa di share ya Pak Prof. Reza begitu ya. Ya, Silakan boleh. aja ya. Nah, bahkan yang paling gawat ini ya, paling bahaya itu adalah mereka itu diminta untuk porn acting. Jadi misalnya seperti membuka baju ketika mereka kan sekarang ini ada video call ya. Nah, video call conference ya, video conference itu kan. Nah, video call itu nanti mereka digiring untuk melakukan perilaku-perilaku ya, tindakan-tindakan yang sifatnya seperti misalnya berpose depan kamera tanpa busana, ini segala macam. Nah, ini next. Nah, ini dijadikan modus operandinya. Jadi artinya ini ketika mereka terus kemudian terbujuk ya, seduce to ya misalnya naked gitu kan, itu mereka blackmail ya, diperas. Karena dengan setelah itu mereka diperas untuk ini akan disebarluaskan oleh pihak yang mengcapture itu. Nah, sehingga anak sangat terguncang begitu ya. Terutama ini kan usia-usia remaja mereka begitu ya. Nah, ya chat yang seperti itu akhirnya apa yang disebut dengan sexting gitu ya, maupun video call ya, terus mereka merekam dan akhirnya alat untuk melakukan pemerasan atau sextortion ya. Nah, oke, next. Ini data dari KPAI juga ya. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya peran negara dalam hal ini ya, kita memiliki lembaga yang disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Nah, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, ya, di mana di situ untuk meningkatkan pengawasan, ya, penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang, ya. Terus juga ini sampai ke tingkat-tingkat daerah memang, karena memang kita tahu sekarang, ya, kekerasan anak secara umum itu justru banyaknya bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah itu juga cukup banyak, gitu ya. Nah, jadi posisi KPAI menjadi sentral dan strategis di sini. Next. Nah, sesuai dengan tugasnya. Next. Maaf, boleh dilanjut ya. Sesuai dengan tugasnya di sini, saya cepat saja. Jadi memang dalam hal perlindungan, terutama kalau kita bicara tentang cyber, gitu ya. KPAI ini harus punya tugas yang lebih spesifik. Kalau menurut saya memang dia harus berkolaborasi dengan pihak Kominfo yang memiliki kewenangan untuk juga ikut intervensi kepada konten-konten, ya. Nah, karena Kominfo lah yang punya kemampuan ya untuk take down misalnya begitu kan terhadap ini yang namanya apa situs-situs atau website-website ataupun ya sampai di WA. Terus lanjut. Nah, dalam konteks ini ya ini memang ada kerjasama. Menurut KPAI sekarang itu memang yang bahaya dalam pengaruhnya terhadap anak itu radikalisme, ujaran kebencian, pornografi daring dan bullying, ya. Oleh karena itu sekarang sudah ada 1.5 million yang website gitu ya had been took down ya. Nah, itu artinya ini by Kominfo ya, Kementerian Informasi gitu. Nah, ini artinya memang begitu banyaknya. Kita nggak bisa mencegah karena itu bisa juga dari luar negeri begitu yang membuat ya kebanyakan memang dari situs-situs porno dari luar negeri. Next. Ininya. Nah, dalam posisi ini kita punya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, as I told before, ya, in the beginning, itu Indonesia has the law number 11/2008, ya, had been revised, ya, has been revised by law number 19/2016, ya. Ini regarding the especially for the threat ya of the violation ya and also ya itu untuk membuat ketakutan gitu ya fearance gitu. Nah, ancaman pidananya sayangnya justru yang terbaru yaitu Undang-Undang 19/2016 itu ancaman pidananya awalnya ya if you send the electronic message information which content of the threat or violation or even menakut-nakuti gitu ya, dari itu tadinya before itu 12 years begitu ya untuk ancaman pidananya, tapi sekarang malah diturunin jauh sekali dari 12 tahun ke 4 tahun cuma. Dulu ancamannya 2 miliar, ini sekarang cuma 750 juta. Artinya apa? Artinya justru hal-hal yang sangat penting tadi, yang sangat strategis tadi terhadap perlindungan anak itu di mana justru modus operandi yang saya sampaikan tadi itu lebih banyak padahal kepada kekerasan, konten-konten kekerasan terus juga menakut-nakuti apa segala macam, ini sekarang dikurangi begitu. Nah, ini mungkin menjadi sebuah challenge juga gitu untuk kita kembali melihat mengelaborate lagi apakah karena ini secara significantly gitu had been revised gitu kan, itu benar-benar jauh dari 12 tahun ke 4 tahun. Next. 5 menit lagi.
Ya, karena ini kan menyangkut efektivitas nantinya. Nah, tapi di sisi lain, Undang-Undang 12 tahun 2016 itu memasukkan, ya, ada pasal 40 yang menyatakan pemerintah wajib ya, melakukan ya pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Terus yang kedua, pemerintah ayat 2-nya, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses. Nah, ini untuk taking down itu pemerintah memang diberikan sekarang kewenangan untuk itu dan dengan menilai apakah ini bahaya atau tidak. Jadi ini apa namanya substitute ya dalam posisinya awalnya pidananya dikuatkan. Nah, kalau sekarang ini lebih kepada preventive action-nya yang diperkuat begitu dengan cara ya bahkan hal-hal yang sifatnya bisa executed gitu ya, yaitu taking down dia punya konten gitu ya. Next, yang berikut. Nah, jadi catatan terutama dalam hal ini ya selain tadi peran-peran pemerintah, tapi yang penting juga di sini adalah adanya pendidikan terutama oleh orang-orang tua dan masyarakat sekitar, terutama juga guru-guru ya di institusi pendidikan kita, bahwa kita sangat perlu untuk cek and recheck terhadap anak apa yang sedang dia lihat di dalam ininya. Nah, disinilah pentingnya literasi digital ya. Kemarin Prof. Reza, kita bagus sekali kemarin kita mengadakan satu seminar itu tentang literasi digital ya bagi orang tua. Nah, yang ketiga komunikasi orang tua. Tapi memang di sini problemnya terutama di masyarakat urban ya yang orang tuanya sibuk apa segala macam padahal ini menjadi kunci gitu untuk mengawasi anak-anak gitu ya. Jadi di samping negara dalam hal ini pemerintah, orang tua ini menjadi faktor utama juga begitu ya untuk mencegahnya. Berikut. Ini sudah mau habis, bentar lagi. Next. Nah, jadi di sini ada 6 kunci ya perlindungan anak ya, children protection itu terhadap bahaya ini. Yang pertama tadi pemerintah. Saat ini rasanya sudah tepat, ada juga tadi bagaimana orang melakukan ada situs khusus ya, ada website khusus pemerintah untuk orang memberikan laporan ya. Nah, jadi ini sistem monitoring. Nah, di sisi lain pemerintah juga bisa action dengan adanya pasal 40 ayat 2 tadi untuk melakukan pemblokiran ya terhadap situs-situs itu. Terus mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi. Ini yang penting juga. Ini korporasi harus diberi kesadaran juga. Mereka sering sekali ya pop up komersil apa itu melakukan ya kalau saya itu sering terganggu tuh baca koran kalau melalui ya baca surat media itu kalau dari internet itu ada pop up yang muncul itu hal-hal yang vulgar lah ya. Nah, ini pentingnya kesadaran korporasi. Nah, mewujudkan lingkungan ya online yang aman dan sesuai ya peruntukannya. Ini kita lihat sekarang ini memang orang semua tidak mungkin kita keluar dari era digital karena sudah ada transformasi yang luar biasa begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana menciptakan dan ini kesadaran ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah juga tadi yang saya sampaikan ya orang tua, guru-guru gitu ya. Nah, jadi standar proses. Nah, di sini Indonesia memiliki apa yang disebut dengan Komisi Penyiaran. Memang kalau Komisi Penyiaran ya untuk Broadcasting Commission Indonesia itu terkait dengan penyiaran dalam pengertian TV ya media mainstream ya. Nah, tapi media sosial itu mestinya diberi juga soal kewenangan untuk menilai. Mereka kan sifatnya edukasi, sosialisasi ya, tapi juga dalam hal ini evaluasi yang akan dikerjasamakan dengan Kominfo misalnya untuk menyatakan ini konten berbahaya. Jadi semakin banyak yang memonitor itu makin baik sebenarnya kan begitu ya. Nah, jadi yang berikut adalah mendidik anak yang tadi saya sampaikan, terus mempromosikan teknologi digital sebagai
ya sarana untuk ya partisipasi publik dalam apa namanya perlindungan anak. Jadi di sini juga sisi lain kita istilahnya berkompetisi langsung gitu dari konten yang negatif, tapi kita juga harus semakin banyak menyiarkan, men-share gitu kan konten-konten positif terhadap perlindungan anak. Yang berikut mungkin sudah selesai kali ini ya. Ini yang terakhir kayaknya. Coba ada lagi? Next. Ya benar sudah terakhir. Jadi itu kira-kira gambaran situasi di Indonesia ya, terutama pada children protection itu tadi. Yep. Ya, perspektifnya mulai dari yang sifatnya human rights sampai kepada hal-hal yang tekniknya tadi. Karena memang kan ini case study ya, Prof. Reza ya. Yep. Jadi saya angkat juga ininya case-nya gitu ya. Yep. Terima kasih. Gitu. Terima kasih, Prof. Wasis, sangat menarik. Tadi saya lihat-lihat jam, saya sudah menggunakan injury time. Ya, maaf. Jadi 30 menit itu belum injury time, no. Oh, gitu ya. Happy. Oke, berarti masih masuk Jadi, dalam ininya ya. saya memberitahu rahasia frame. saya lah ada injury time. Jadi karena soalnya Liverpool nih dengan Manchester City ini terlalu teruk competitionnya. Jadi Akbar pegang mana, Manchester City ke apakah Liverpool nih? Saya rasa kalau ikut jurulatih itu saya lebih lihat Liverpool lebih di sebab dia Jurgen Guardiola ni dia ada sentiasa ada masalah bila dia dia berlawan dengan Klopp ni. Oh ya. Saya kenapa tanya Liverpool dengan City saja karena saya tahu Pak Wasis MU udah kalah dia. Iya betul. Itu dulu saya tuh pernah di Leeds ya, Leeds University dulu ada Leeds United. Nah, lawan musuh bebuyutannya MU tuh. Oh iya. Jadi sebenarnya saya lebih senang Liverpool ya. Jadi Akbar MU Pak Wasis ini bukan Manchester United, Madura United. Dekat Indonesia ada MU juga. Iya benar. Madura United. Itu banyak pemain ininya juga, ada foreign player-nya juga banyak. Jadi sepak bola Indonesia sekarang sedang kemajuan industri. Tapi kita kena dengar satu lagu yang berkaitan dengan presentasi Pak Wasis tadi. Penggunaan gadget atau gawai atau smartphone ataupun yang berkaitan dengan itu pada anak-anak. Bagaimana orang tua sebaiknya mendidik dalam penggunaan supaya tidak terjadi. Assalamualaikum. Selamat pagi, good morning. Good morning. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Syahrul kerana menjemput saya dan juga kepada Dr. Wasis telah memberikan perspektif tentang perlindungan kanak-kanak lah. Dan saya akui apa yang dialami di Indonesia juga dialami di Malaysia cumanya saya rasa satu situasi yang berlaku di mana-mana negara lah. So I think it's happening in Malaysia. So let me share my screen first. Okay. Boleh nampak ya? You very clear. Okay. Saya bahasa Melayu saya ni boleh difahami oleh partisipan. Boleh. Kita memang ASEAN country ni kena belajar juga bahasa Malay. Sebab saya dulu yang ada 4 pelajar Indonesia yang datang ambil kelas saya tu, 3 daripada mereka minta saya bercakap bahasa Inggeris. Sebab mereka kurang faham bahasa Melayu yang saya cakap. Jadi yang daripada Minangkabau tu alhamdulillah dia faham. Jadi kalau saya campur dengan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tu tidak ada masalah untuk partisipan ya. Right. Okay, terima kasih. Okay so since that I noticed the participant ni most of them are students
Yes, from right. Indonesia. So I choose a very general topic, which is the Malaysian perspective towards children rights and protection, policy, law and issues. So untuk isu ni saya akan fokus kepada family issue lah ya. Okay. So yang pertama sekali dari sudut yang ni, ya, dari sudut government policy, so it is clear that Malaysia recognizes the importance of children rights and children protection. Ya, even yang sebelum ini pun ya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri ya menegaskan balik bahawasanya children ni ialah aset negara. Ya, saya rasa setiap negara pun anggap children ni aset negara dan sudah menjadi satu polisi yang penting ya untuk kerajaan Malaysia to implement children rights and protection. Okay, and then the next one is the international convention. So Malaysia is part of the United Nations and has recognized numerous convention, and one of them concern convention on the right of children. Right. So we have ratified this United Nations Convention. Basically bagi para pelajar hukum ya ataupun undang-undang so convention ini lebih khusus untuk menyemarakkan to promote the concept of the child-based interest. Okay, and apart from that, Malaysia also has recognized other optional protocols concerning children. Yeah. Okay. Now we know that the nature of United Convention is not obligatory. Bukan satu benda yang wajib. Maknanya negara-negara ni ada hak untuk menerima penuh konvensyen ini ataupun untuk menerima sebahagian dan menolak sebahagian. Jadi with in Malaysian perspective, we have 5 reservation on this convention. So these are the five reservation. The first one is non-discrimination, name and nationality, freedom of thought, conscience and religion, free and compulsory education at primary level, and torture and deprivation of property. So why Malaysia has reservation on these 5 matters? Because they are not in line with our constitution, law and also national policy. Sebab itu Malaysia ada reservation lah terhadap 5 perkara ni disebabkan ketidaksamaan dengan undang-undang di Malaysia. Okay. And then seterusnya kita lihat daripada kerangka pelemahan persekutuan. Now honestly in our constitution there is no specific provision concerning human rights and children protection. Okay, so what we do have is indirect provision. Kalau saudara-saudari kalau membaca pelemahan persekutuan Malaysia, ada satu bab yang bertajuk fundamental liberties. So these liberties I consider them as indirect provision in recognizing children rights, okay, in recognizing human rights and children protection. So kita ada banyak fundamental liberties yang saya rasa relevan. Sebelum itu kita harus ingat di Malaysia these fundamental liberties are not absolute, bukan bersifat mutlak. It is qualified. So when it is qualified, it means that the Malaysian government, the parliament will enact law to control these fundamental liberties. Okay. So example yang saya lihat yang berkaitan dengan human rights, especially to children protection ni, liberty of the person, right to life, hak untuk hidup, of course children ni sebagai satu aset, sebab itu di Malaysia saya tak pasti kedudukan di Indonesia macam mana. Di Malaysia ni abortion tidak dibenarkan,
So saya rasa ada setengah-setengah negara membenarkan abortion, cuma di Malaysia ni dibenarkan atas sebab-sebab kesihatan because of if there is a medical issue ya. And then the next one is no slavery and forced labor. Okay, tiada forced labor, tak boleh paksa anak-anak tu bekerja. Interestingly, we have a particular law concerning those who are below 18 years old. So, Prof. Syahrul, Dr. Wasi, kalau bagi mereka yang bawah umur 18 tahun ni, mereka bekerja, kita kena panggil mereka apprentice, bukan pekerja. Itu istilah dia. Ya. So, that is a matter of terminology lah. And then of course the most important one, right to education. Education is a policy in Malaysia, compulsory policy, maknanya those yang 6 tahun tu kena dapat pendidikan, tak dapat tu boleh dihukum, ibu bapa tu boleh dihukum kalau tak beri pendidikan pada anak. And the last one is right to property. Okay, so again, these fundamental liberties qualified, not absolute. So I'm not sure, maybe Dr. Wasis boleh highlight kat saya lah, kalau di Indonesia macam mana fundamental liberty, is it absolute ke ataupun law monitor? So in Malaysia dia law monitor perkara-perkara ni lah. So I'm waiting for his comment on this. So kalau absolute tu maknanya kita ada sedikit perbezaan lah pengurusan fundamental liberties ni. Alright. The next one, ni terus darat kepada children protection. So the general provision in the constitution ni is translated through local laws. So in Malaysia we have the federal law yang dibuat di parlimen, and we have the state law yang dibuat di peringkat negeri. And kedua-dua ni kuat sebab kita di Malaysia sistem federation ya. Saya rasa Indonesia sistem apa, Dr. Wasid? Is it a central government? Negara Kesatuan. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan, ya. Kesatuan ya. So kita ada different system. So kedua-dua undang-undang ni ada validity dia lah. So kalau yang dos yang Google pasal Malaysia ni, boleh sebut je human rights, dia akan nampak Child Act ni ya. So this is the main act which reinforces government of Malaysia in recognizing human rights with relation to children protection. So in Malaysia, by this act kita ada National Council for Children ya. Council Majlis Kebangsaan untuk Kanak-kanak. And this function of council is to advise the government. Well, of course, you see the word advice. That is the challenging thing, because nasihat sahaja. So government of the day itu mungkin boleh terima atau tidak. I think this is also applicable in other country juga lah. But at least kita ada council untuk beri nasihat kepada kerajaan. And the government provide funds for the council. Ini masalah lah bila kerajaan yang bagi funding kepada majlis ni. But so far kita ada majlis ni, dan alhamdulillah lah so far mereka telah menjalankan pelbagai perkara lah untuk menasihat kerajaan. And then satu lagi, in Malaysia we have dulu kita ada juvenile court, mahkamah juvana. Sekarang dah tukar dah, dia panggil mahkamah kanak-kanak. Tapi Dr. Wasis, kalau Prof, kalau you tengok court for children ni, you jangan ingat dalam mahkamah tu ada playground, tak ada. Tak ada. No, it's just a change of term saja sebenarnya. Sebab pada mereka yang buat akta ni, undang-undang ni, mereka tak nak meletakkan terma yang tidak sesuai untuk pesalah ni lah, untuk tertuduh ni. So mereka lebih gemar guna perkataan children tu. Okay. And of course, this court for children is mainly for criminal matters. For civil matters, perkara bukan jenayah tu masih lagi di mahkamah biasa. And of course, the sentences for
offences committed by kanak-kanak ni, kita ada rule yang di Pertuan Agong ataupun sultan negeri so mereka yang di Pertuan Agong ada kuasa untuk meletakkan mereka ni semasa menjalani hukuman. Okay, so that's Child Act. And then ni yang is by area of interest is family law legislation. So in Malaysia we have two separate laws, one law for non-Muslim and a particular law for Muslim governing family matters. Okay, so for non-Muslim they have a united law, meaning we have one law applicable to non-Muslim throughout Malaysia. Okay, now for Muslim, we have Islamic law, but it is based on the state. So kalau Selangor, dia ada undang-undang Islam dia untuk Muslim yang duduk di Selangor, and kalau di Kedah tu dia ada undang-undang Islam dia untuk Muslim yang duduk di Kedah berkaitan undang-undang keluarga. Okay, now although we have these two different law, but Alhamdulillah both law agree that the best interest of the child is supreme. Maknanya kepentingan anak-anak ni perkara utama. So sometimes we have conflict of laws between non-Muslim and Muslim, but with this regard, they agreed that the best interest of the child ni should be the main perimeter. So ada isu lah dalam family legislation ni yang saya rasa amat rapat dengan kanak-kanak. So antaranya kanak-kanak layak dapat nafkah, maintenance, dapat nafkah sampai dia dewasa, and court can force related parties to pay maintenance. And then yang seterusnya, the child deserve the best party having custody, child custody, hak jagaan anak selepas perceraian. I'm not sure istilah di Indonesia macam mana, Dr. Basit, hak penjagaan anak ni, is it pengampuan. Kalau bahasa Arabnya Perwalian. Perwalian, pengasuhan. Bahasa Arabnya hadanah lah Okay. So maknanya di sini dalam konteks undang-undang Malaysia, dia tidak semesti kata mesti ibu atau ayah. They want the best party to take care of this child. It could be parents, it could be non-parents. So the emphasis is to ensure that the child get the best or has the opportunity to undergo a good upbringing. And then yang seterusnya, the child deserve contact with the visiting parties in child custody. So maknanya kat sini dalam urusan yang hak jagaan anak ni akan ada satu pihak yang menjaga anak-anak ini, satu pihak lagi ni tak jaga tapi dia melawat. Ini maksud contact. So maknanya di sini dari sudut contact di sini maknanya court boleh keluarkan arahan untuk pihak tersebut melawat kanak-kanak ni. So that kita mahu pastikan divorce does not mean the end of the child rights too. Okay. And then the last one, the court recognizes the child's view in child custody. Maknanya kalau kanak-kanak ni sampai umur matang, dia boleh beri pandangan lah dalam child custody. Especially dia nak duduk dengan siapa lepas bercerai tu. So dia dapat bapak, mak ayah bicara. So mungkin arrangement pertama dengan ibu, lepas tu bertukar dengan pihak lain, pihak lain. Okay. The other thing, if we Google in Malaysia, is Domestic Violence Act, kekerasan rumah tangga. Okay. Initially, when we see this, we view this domestic violence from the perspective of the husband and wife or spouses. That's our first assumption. Tapi sebenarnya domestic violence ini juga cover kanak-kanak. Kanak-kanak yang suffer abuses. So I think
I'm not sure kalau dari sudut yang Dr. Was ceritakan dari sudut case pornografi tu, I'm not sure whether we can say it as abuse of mental or something like that lah. Mungkin Dr. Was boleh buat further research on that. But I think it's abuse kepada Abuse. kanak-kanak itulah. Yeah. So I'm not sure macam mana, but I think from my perspective it is abuse lah. Right? Abuse, mental abuse to the child tu, yeah. Okay. And then this domestic violence, dia covers lah mental or physical violence. Mental or physical violence maknanya kalau kata dalam rumah tangga tu, kalau kata pasangan tu dia create fear kepada pasangan yang lain, sampai katakan suami menakut-nakutkan isteri, apa isteri kata kemungkinan besar saya akan pukul ni, I will beaten up. This also constitute domestic violence. The same with children, yeah. Okay. And then yang seterusnya, the next one is issues. These are the famous issue with regards to children protection in Malaysia. The first one is undocumented children. Anak-anak yang tak ada sijil lahir. And this happen to not only to irregular migrants and refugee, but it also occurs to Malaysian national, ya. Maknanya kita ada ibu bapa orang Malaysia, dia lahirkan anak tu tak ada documentation. Ini especially from rural areas lah, yang terlalu miskin, yang susah untuk dia ke pejabat untuk membuat pendaftaran. So I think this is the thing that I think maybe the Malaysian government could look into and try to how to solve this matter. I think as for now is we have around 50 or 60,000 undocumented children. Yeah, okay. And you know, in Malaysia, nationality can be applied if one of the parent is Malaysian citizen. Ni warga negara lah. So I'm not sure whether this is the same practice in Indonesia juga, tentang warga negara ni macam mana. Tapi ni ada dua. Satu, kalau bapa dia orang Malaysia, maka dia boleh minta. Ataupun dia permanent resident dekat Malaysia. Permanent resident kat Malaysia duduk lama, dia ada anak, permanent resident. Permanent resident, and dia ada satu lagi, ni special situation lah, maknanya I think ada yang ni tak bukan lahir di Malaysia apa semua, tapi dia layak untuk jadi warga negara. Ini ada certain test lah yang kerajaan Malaysia buat, and I believe that Indonesia is also practicing the same thing kot, dia ada if I'm wrong, my apology lah, maknanya warga negara, dia nak apply warga negara tu, dia ada certain thing, and of course kenapa masalah dengan mereka yang tak ada sertifikat ni, kanak-kanak ni, masalah dia ialah there could be a possibility of them being denied access to government facilities and other social services. So this is something has been happening in Malaysia. It's not that government tak buat, ada, cuma mungkin boleh ditambah baik lah. Alright. The next one, we have out of school children. So I have shared with you that education is a policy. So kalau ada ibu bapa, anak dia 6 tahun, dia kena daftar, wajib. Tapi benda ni tak jadi 100%. Ada parents yang tak nak daftar anak dia untuk dapat education. So you imagine the government nak punish them. Although that is a compulsory thing, kan? Kalau kata kena daftar, tak daftar boleh dihukum. You bayangkan parents, kerajaan nak menghukum ibu bapa yang tak hantar anak belakang. So macam mana? So I understand why the government are reluctant to punish the parents. Because sometimes poverty is an issue, so I think that that is the problem lah, so but of course we need more what you call ceramah or
persuasion to the parents, please hantar anak untuk belajar, because education is one of the way for the children, to better themselves, and hopefully when they become adults, with proper education, they can help their family in return. All right. And then next one is child marriage. Child marriage. I think this is a controversy in many countries, because in Malaysia we have minimum age of marriage. I think the same with other countries as well. But the thing is, in Malaysia we have a civil law and also Islamic law. So minimum umur perkahwinan itu secara umumnya 18 tahun, Tapi kita ada exception dekat Malaysia yang bawah umur tu boleh kahwin dengan kebenaran mahkamah, So ini isu lah, so far in Malaysia dia tak ada buat, dia tak ada hilangkan exception ni. So I think maybe, I'm not sure, maybe they have this exception to cater for the Islamic law principle practice in the state. But of course I agree that Malaysia must ensure that you have to protect the children, because I think kalau nak kahwin awal ni ada masalah sedikit lah, because our mentality is different compared to the earliest generation, so I think kena ada sedikit strict requirement untuk membenarkan perkahwinan bawah umur ni, I think tak ada masalah, even ada Islamic law pun, dalam hukum syariah pun, the government can use the concept of maslahah or sadr zara'i, to protect the interest of the population, okay, alright. And then the next one is child custody. Ni hak jaga anak ni. This is from my perspective is it's not only a Malaysian problem, but I think many country problem, because when there is divorce, parents use children as weapons. Dia akan guna anak sebagai pedang, untuk kalahkan pihak yang lain. So ibu gunakan anak untuk kalahkan bapanya. This is I don't think this is nothing to do with religion or so on. It is to do with the animosity because of divorce, right? And this thing clearly happen in many child custody cases, bila kita observe dekat mahkamah tu, di akhirnya kita melihat parents ni banyak guna children sebagai weapon, so bila katakan seorang parents tu saya dapat custody anak, saya dapat jaga anak, itu maknanya dia tengok dekat pasangan yang lain tu, dia kata saya dah menang, kamu sudah kalah anak dengan saya, nampak tak? So this thing actually will have a very negative effect to children, right? Because children ni macam Dr. Wasim pernah cakap, mereka ni they are a very good observer, and they adopt scenario situation in front of very cepat. Saya tak tahulah, even saya rasa kalau kanak-kanak yang berumur 4, 5, 6 tahun, 7 tahun ni, saya rasa lah kan, mereka ni kalau contohnya kalau hafal Quran better daripada saya kot, cepat tangkap dia tu, I'm not sure lah macam mana, tapi mereka cepat catch the thing. So I think bila dah tengok macam ni, so and this will affect them bila mereka besar nanti, mereka dewasa, so and this is not good for the children, okay. And the other thing is that no visitation rights. Ni isu dia apabila contoh kebanyakan kes hak jaga anak ni, perwalian ni, yang biasa dapat hak jaga ni ibu, mother, yang melawat ni bapa. So ada situasi di mana bapa tak lawat langsung anak, dia disregard the child. Okay, that's one thing. The second thing is that the father wants to visit, but the mother stop.
Ya. Masa itulah nak balik kampung, masa itulah nak pergi jalan-jalan dengan anak. So father nak datang tu tak dapat. Okay. This has some consequences. Ya. Antara yang saya dapati bila perkara ni berlaku dengan kerap, ya, akibatnya mungkin kanak-kanak tu tak dapat menafkah, tak dapat nafkah. And of course we have a trend in Malaysia now, fathers as potential sufferers with regards to child custody. Right? And this could be a good area of research for the Tawasis in Indonesia. Fathers as potential sufferer with regard to child custody. Mungkin saya rasa Indonesia ni negara populasi agak besar, mungkin mudah untuk Tawasus untuk dapat sampling kan, father yang dah bercerai ni, divorce ni, to conduct research on them, to ask them their feeling with regard to this matter ni. Okay. And then the last one is child maintenance nafkah. Okay, now isu yang saya dah bincang tadi, nafkah tak bayar. Satu lagi, jumlah nafkah tu tak memadai. The amount is not adequate. Alright. So you imagine let's say that we have a baby, a baby 5 or 6 months. Dia minum susu tin, apa dia panggil apa, susu formula tu kalau in Malaysia satu tin tu I think around RM60 lah. RM60. So kanak-kanak ni akan minum susu ni lebih kurang 3 kali sebulan, 3 tin dalam 1 bulan. So 3 tin RM180. Okay, imagine court keluar order nafkah yang kena bayar kepada anak ni, imagine sebanyak RM400. RM180 is for the meal. Bayangkan baki duit itu cukup ke tidak untuk anak-anak ni. This is the issue. Yeah, we have situation where the father is so rich, is rich, but the amount of maintenance is quite low. So kita ada senario di mana bapa ni redha dengan arahan mahkamah, bersyukur dengan apa yang mahkamah bagi. Mahkamah order sikit, dia bayar sikit je. Dia tak ada effort nak bayar lebih. Itu problem Sedangkan itu anak dia. We have situation kat Malaysia macam ni. Kan? So dia tak bolehlah konsep redha tu macam tu kalau you ada duit lebih, bayar lebih untuk anak kita juga kan. Tapi in Malaysia ada kisah macam tu Dr. Wazir. Mahkamah order rendah, alhamdulillah dia bayar tu je, tak nak bayar lebih. That's one thing. And I don't know how lah kan. I don't know how to resolve the matter. So that is something yang saya rasa memang menarik kalau untuk kita further lihat perkara ni secara mendalam. Kenapa father ni nak bayar lebih nafkah ni? So you can look from this aspect. Right? So this is a very vast area of research yang saya rasa we can explore very wide. Saya pun teringin juga nak tahu apa situasi di Indonesia perkara ni. Adakah sama ataupun mungkin ada parti-parti yang lain yang boleh menanya kita boleh improve situation right? And then so that is the issue. So my conclusion to this short sharing is that yes, Malaysia recognize children rights and protection. Okay. Secondly, application is based on local context. In Malaysia, custom and religion are important. So I believe because kita hidup di Nusantara ni, memang adat dan agama tu cukup penting. Dia dictate kita punya aktiviti hari-hari. So kita nak import foreign values, I believe we must have regard to the local context. Konteks dia tak boleh nak ambil 100% sebabnya contohlah kalau kata values daripada luar negara recognizes marriage between same sex kan, tapi Malaysia tak boleh because kita punya custom and religion tak recognize benda ni. So we just cannot import 100% value to di Malaysia, and I believe Indonesia is doing the same thing. So we must be given the sovereignty, the liberty to import any value which suit us. So we cannot be forced. So we don't want foreigners to force us to accept values kan. So
saya rasa mungkin banyaklah daripada orang luar ni bila datang Malaysia atau Indonesia boleh faham custom and religion are so important to us. And of course adat ketimuran itu agak penting ya. And I put in my conclusion, for betterment of children, there should be less politics and more cooperation among politicians, yeah. Because in Malaysia, and I think in Malaysia the same thing, the one who run the country is the politician. Sebab tu timbul isu bahasa Melayu tu, Dr. Waziz, politician punya hal bukan kita faham benda tu sebenarnya, tapi politician. So kita harapkan dari sudut kes ini, politician in Malaysia, they can unite and discuss the thing for the betterment of the children. What to do, because that's our system. Because in Malaysia, our Yang Pertuan Agong does not rule, only reigns. So politician rule Malaysia on their behalf, on his behalf. So kalau melibatkan politician ni macam itulah. So we hope that politician will become more mature, more educated, think broadly, fikir secara panjang, bukan fikir tu nak dapat undi politik sahaja, kan? So especially dalam konteks kita hubungan Malaysia dengan Indonesia ni really so close hubungan ni, kan? Kadang-kadang saya ada kawan juga daripada Indonesia, kan, kadang-kadang apa pun tapi bila tengok berita tu, wow, as if that Malaysia and Indonesia are at war actually, kan? But down pagi-pagi apa semua ramai warga Indonesia di Malaysia, tak ada apa-apa pun, tak ada macam kenapa ni, kan? So we for us yang ada knowledge ni, kita faham benda ni is a political matter lah, rather than genuine matters. Okay, so that's my short sharing. Okay. Saya ucap terima kasih kepada Prof. Syarul, and glad to know Dr. Wasis, and who knows after this we can venture into these areas, because I think Dr. Wasis minat social area ni. Iya. Wah, ini menarik ini tadi. Mungkin ada nanti bisa tindak lanjuti, di follow up ya, untuk researchnya juga nih, boleh juga nih. Because I Ini believe bagus, menarik. I think you can Interesting. get a lot of sample in Right. Indonesia, right? So menarik nanti yang akan dapat daripada interesting. nanti. So it could be a massive project for you lah. Good. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Akbar Kamarudin, very interesting presentation. Now there is many question direct to my email address. Saya akan memilih masing-masing speaker 2 pertanyaan sahaja, karena kita akan nanti berakhir di pukul 11 lebih kurangnya lah. Okey, ini untuk Pak Wasis dari Kurnia. Jadi menarik sekali paparan Pak Wasis terkait dampak gadget pada kasus kekerasan anak. Dia tanya, dewasa ini di Indonesia anak-anak bebas menggunakan gadget, sehingga memudahkan mereka mengakses berbagai kekerasan baik di film maupun dari kasus kriminal. Apakah sebenarnya tidak ada sebuah kewenangan pemerintah untuk bisa memberikan satu pembatasan dalam penggunaan gadget terkait dengan dunia maya, karena ini kan bahagian dari kewenangan yang ada pada pemerintah untuk masa depan anak-anak Indonesia. Itu satu. Yang kedua, baru-baru ini ada kasus ruda paksa dari guru sekolah Al-Quran, tahfiz itu kepada belasan anak, dan telah diputuskan hukuman mati. Bagaimana pandangan Bapak? Karena kasus begini memang kayak kayak es, itu batu es, iceberg, gunung es. Jadi bagaimana pandangan Bapak? Dia Kurnia tanya begitu. Kemudian untuk Dr. Ahba dari Yanti, very interesting sharing. Dia kata saya mendengar di Malaysia
saya ingin mendengar dari Malaysia bagaimana pemerintah Malaysia melakukan pengadilan terhadap anak yang terkait dengan kasus-kasus kriminal. Apakah di sana ada semacam lembaga perlindungan anak? Kalau di Indonesia memang ada, saya kira mungkin yang dimaksud apakah mereka ada membuat advokasi atau proteksi kepada anak-anak korban daripada kekerasan. Itu satu. Kemudian dia kata ini di Indonesia banyak anak-anak sekolah yang dia ketika gurunya memberikan punishment, sanksi, itu gurunya pun dilapor kepada polis karena dianggap anaknya tidak berhak untuk dihukum oleh gurunya. Bagaimana kasus seperti ini di Malaysia? Apakah memang ada? Itu jadi memang di sini ramai cikgu dapat siasat polis gara-gara parentnya melaporkan sebab dia misalnya bagi punishment untuk anak tu mungkin dia buat apalah yang tak sesuai. Jadi bukan zaman kita dulu, kalau kita bagi tahu orang tua kita pun kena tambah lagi. Orang tua kita sendiri. Tapi sekarang bukan, malah gurunya yang kena siasat polis karena ingin disiplin atau macam mana. Nanti Cik Ahbar. Kenapa ini saya punya ini sudah hilang? Okey. Okey, saya kalau yang soalan pertama tadi, kalau melibatkan kekerasan rumah tangga, proses asas dia ialah kena buat laporan kepada pihak berkuasa lah, ya. Dan lepas itu akan ada panggil protection order kepada anak-anak ni. So anak-anak ni akan terus dibawa ke, kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk jaga sementara ada pembicaraan. Okey, itu ada sudut proses lah. Dan polis akan menjalankan siasatan, investigation, and then the matters will be brought to court. Okey. Ya. Okey. Yang ni kebiasaan kalau melibatkan kes kanak-kanak, amalan di Malaysia ialah untuk menghilangkan identiti kanak-kanak, maka kalau berlaku kes kanak-kanak ni, nama mereka tidak akan didedahkan kepada media, okey, untuk menjaga identiti kanak-kanak tersebut. Okey. Yang lain, kalau melibatkan kanak-kanak yang melakukan kesalahan, itu pun sama juga, iaitu yang function Court for Children tu, sebab dia melibatkan kanak-kanak yang melakukan kesalahan. So maknanya identiti kanak-kanak pun dirahsiakan, dirahsiakan. Satu lagi yang melibatkan kanak-kanak ni, saya rasa pun amalan sama juga di Indonesia. Below 18 tak boleh dijatuhkan hukuman mati. No death sentence for minor lah kan. Tapi itulah masalahnya, orang adult lah rasa tak puas hati kan. So imagine kalau kata kanak-kanak tu dia buat jenayah yang berat, contohnya kan, example lah murder. Adult, kalau orang dewasa kalau murder ni hukumannya mati contohnya, tapi minor tak ada. Tapi itu situation di Malaysia lah. Alright. Yang seterusnya, soalan yang seterusnya, yang Pak Syahrul kata apa yang kedua tadi? Yang kedua tadi. Guru. Okey. Di Malaysia pun sekarang ada satu peraturan, guru-guru tak boleh mengambil tindakan sendiri kepada pelajar. The teacher cannot take actions. It could lead to police report. So if there is a problem with the student, so the teacher will make a report to the school lah. Walau bagaimanapun berlaku kes ini, berlaku di mana guru ni melakukan tindakan tersebut. Itu yang ada kes-kes dekat mahkamah tu, Prof dengan Dr. Wasis, tapi peraturan tak boleh. Tuh pun tak boleh.
That is the what I call the challenges faced by not teacher but also us, Dr. Wasis, as a lecturer. So we cannot take action. If we take action, they will sue. They will take legal action against us. So what we do is the best thing that we do is give them advice. I think itu amalan sekarang lah. Macam Prof Syarul dah beritahu tadi, dulu lain. Dulu kalau kita dipukul guru, beritahu kat mak ayah pukul kita balik. Zaman hari itu. Zaman sekarang dah lain. Everything maknanya zaman sekarang ni protection kepada anak-anak murid terlalu berat lah. But I always pose a question. So what is the protection to us, the teachers and also academician, right? So I don't know why we don't have that. We should have a fair protection to our profession as well, right? So itu position kita di Malaysia. So alhamdulillah di Malaysia pun sama jugalah. So I think that is the practice in Malaysia lah, Prof. Okey, tadi saya terkeluar sebentar, ada trouble. Pak Wasis sudah baik. menjawab. Silakan. Terima kasih Prof. Pak Dr. Akbar ya. Saya juga tadi catat-catat dari beberapa halnya yang Pak Dr. Akbar sampaikan karena menarik buat saya itu. Oke, ini pertanyaan pertama dari Kurniawan ya. Soal bagaimana apakah dimungkinkan gitu, artinya pemerintah mengatur terutama penggunaan gadget anak-anak ya di bawah umur. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang gadgetnya sendiri, gawai, ini memang agak punya kesulitan karena setiap orang punya hak ya dalam membeli sesuatu ya yang legal tentunya, begitu kan. Nah, ini persoalannya justru budaya orang tuanya memberikan gadget kepada anak-anaknya, bahkan masih di usia yang sangat belia begitu ya. Mungkin sudah baru kelas 1 SD sekarang aja udah pegang-pegang HP gitu segala macam. Nah, problemnya tadi yang sudah saya sampaikan ini masalah pengawasan konten aja. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal monitoring itu adalah masalah konten. Nah, persoalan konten ini ada satu pengalaman saya juga, perbandingan ya, compare to the apa namanya Asian countries juga, yaitu Thailand, di Bangkok khususnya. Di Bangkok itu anak-anak SD itu disiapkan, jadi di sekolah-sekolahnya terutama yang state owned school ya. Nah, itu mereka punya ada semacam apa, kayak kalau kita lihat di sini ada macam notepad lah ya, iPad begitu ya. Nah, itu isinya hanya materi-materi yang memang di-download saja. Jadi kayak e-booknya atau e-modulnya. Jadi tidak ada konten-konten lain bisa masuk ke situ. Begitu. Jadi memang sekolah yang provide itu. Ya. Nah, ini di Bangkok sudah ada. Jadi memang luar biasa pemerintah Bangkok yang itu saya tahun udah cukup lama waktu itu, 5 tahun kemarin lah waktu kita bicara itu mereka menyiapkan berbagai infrastruktur cyber begitu ya di kota-kota Bangkok itu, sehingga anak-anak sekolah itu pertama itu untuk dia tidak banyak-banyak bawa buku. Yang kedua itu juga tadi apa yang menjadi materi konten di dalam belajar mereka itu benar-benar itu hanya yang selected modul saja, selected material lah gitu ya, selected material. Nah, ini mungkin pemerintah juga bisa lakukan meskipun ini tentu ada penggunaan biaya ya. Tapi kalau melihat anggaran ya, Dr. Akbar, di Indonesia itu 20% of our state budget itu untuk khusus pendidikan. Artinya Indonesia punya budget yang sangat luar biasa untuk education. Ya, untuk education budget itu ya 20% itu equal to ya sekarang mungkin sekitar 2.500 kali 4 berapa tuh? Hampir pokoknya 400 sampai 500 triliun. Nah, untuk yang primary school mungkin bisa itu di-provide seperti itu ya. Kalau memang kita sudah sekarang infrastrukturnya sudah tersedia ya, di mana internet ada di mana-mana begitu ya. Meskipun mungkin Indonesia bagian timur
masih agak kurang begitu. Tapi kalau untuk yang kota-kota besar, local government itu bisa saja melakukan hal yang sama seperti di Bangkok itu. Mereka mencegah penggunaan gadget untuk hal-hal yang di luar dari kebutuhan sekolah, gitu ya. Karena ini memang harus dipush. Jadi emang ada tindakan ya pemerintah untuk membangun budaya digital di usia tertentu gitu. Nah, tentunya di sisi lain memang harus kesadaran orang tua ya, jangan memberikan gadget ya, terlalu dini gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kasus kedua ya, mungkin Pak Dr. Akbar ini ada semacam fenomenal cases lah ya, case di Indonesia belakangan ya. Ada seorang guru teacher gitu ya, yang dia rape itu sampai kurang lebih 12 studentnya gitu ya. Nah ini jadi sebuah ini yang luar biasa ya, karena ternyata sampai melahirkan anak juga ya. Jadi setelah di rape mereka punya bayi gitu, dan ini melahirkan juga apa yang disebut dengan Rexfinding di Indonesia. Sebab begini, kalau itu digunakan ya based on the raping tuduhan atau tuntutan pemerkosaan ya, rape itu ya. Itu ancamannya di KUHP 285 itu, pasal 285 Criminal Law Indonesia itu 12 tahun. Ya. Kalau pencabulannya itu 9 tahun, 289. Tapi oleh pengadilan dalam hal ini pengadilan tinggi ya, tadinya begini. Kalau nggak salah pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri itu kalau di Malaysia itu apa kira-kira yang first tingkat pertama ya. Tingkat pertama. Ya, itu dijatuhi hukuman mati langsung. Ya. Nah, terus yang kedua seumur hidup. Pengadilan kedua banding, tapi Mahkamah Agung terus kemudian balik lagi mati begitu ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, jadi ini di luar dari sebenarnya ancaman hukuman yang ada di criminal law sendiri. Jadi ini ada semacam terobosan hukum, Rexfinding gitu ya, karena dianggap kejahatan luar biasa. Nah, ini memang ada hubungannya dengan crime against humanity dalam perspektif human rights gitu. Nah, ini jadi sangat menarik memang case ini gitu. Karena ancaman putusannya itu di luar dari based on law-nya sendiri begitu. Karena kan kalau 285 perkosaan cuma 12 tahun gitu ya. Nah, ini sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi menurut saya memang juga di dalam undang-undang perlindungan anak ya, Children Protection Indonesia yang terakhir itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kok saya jadi lupa apa law yang semacam emergency law itu ya. Emergency law itu Liu law ya. Itu disahkan oleh Pak Jokowi. Itu nomor sekarang ini udah jadi Undang-Undang 19 ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, itu memang terhadap pemerkosaan anak itu ada tambahan terutama hukumannya begitu. Ya, kemarin itu sempat juga mau ada ancaman kebiri ya. Kebiri itu apa nama ininya ya? Dia punya keturunan boleh tak berguna lagi lah gitu Mas. Ya, ada istilahnya itu ya memang. Saya Boleh lupa. lagi menggunakan dia punya macam reproduksi lah. Reproduksinya sudah di ini kan ya dikebiri gitu ya.
Nah itu tapi karena banyak kontroversi, akhirnya hanya ancaman hukumannya saja yang ditingkatkan gitu, sampai dengan ancaman hukuman seumur hidup. Nah, jadi emang menarik kasus Heriawan namanya ya, kalau nggak salah ya, Heriawan ini begitu. Nah, jadi terobosan hukum yang dilakukan oleh court gitu, itu mungkin saja ya ini akan menjadi jurisprudensi. Kita tidak mengenal, we don't recognize the jurisprudence in Indonesia, but as the source of law ya, putusan pengadilan gitu ya, court decision itu could be as the jurisprudence if followed by the another decisions later ya. Nah, ini menarik sekali kalau menurut saya memang soal Heriawan ini begitu. Dari perspektif human rights memang, karena itu memang sudah masuk kejahatan luar biasa gitu ininya ya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Prof. Reza. Pak Wasis, Dr. Akbar, sebelum kita closing, kita akan mendengar satu refreshing last refreshing. Lepas itu masing-masing bagi closing remark atau closing statement. Ida Gumilang as the host will be to share more the last song by video. Katanya ada lagu yang menarik dari luar negara. Saya pun tak tahu apa yang dia maksud.